Baiklah, pertanyaan nomor satu yakni tahap-tahap penelitian kualitatif. Tahap penelitian kualitatif itu ada 3, yakni seperti di gambar ini. Yang pertama, tahap persiapan. Tahap persiapan ini ada beberapa langkah-langkah. Yang pertama, menyusun rancangan penelitian, yaitu akan dilakukan berangkat dari permasalahan dalam lingkungan peristiwa yang sedang berlangsung dan bisa diamati serta diverifikasi secara nyata pada saat berlangsungnya penelitian. Nah, yang kedua, memilih lokasi penelitian. Sesuai dengan permasalahan yang akan diadakan dalam penelitian tersebut, maka dipilihlah lokasi penelitian yang digunakan sebagai sumber data. Yang ketiga, mengurus perizinan. Mengurus berbagai hal yang diperlukan untuk perancangan kegiatan tersebut. Yang keempat, menjajaki atau melihat keadaan, proses penjajagan lapangan dan sosialisasi diri dengan keadaan, karena kitalah yang menjadi alat utamanya, maka kitalah yang akan menentukan apakah lapangan tersebut merasa terganggu atau tidak. Terus selanjutnya, memilih dan memanfaatkan informan. Nah, di sini kita menjajaki dan mensosialisasikan diri di lapangan. Ada hal penting lain yang perlu kita lakukan, yaitu menentukan si narasumber itu. Terus yang terakhir, menyiapkan instrumen. Nah, menyiapkan instrumen ini maksudnya apa? Yaitu peneliti yang terjun secara langsung ke lapangan untuk mengumpulkan sejumlah informasi yang dibutuhkan dalam rangka kepentingan pengumpulan data. Teknik yang digunakan dapat berupa kegiatan observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Yang kedua nih, kita turun ya, turun. Yang kedua, tahap lapangan. Tahap lapangan ini ada 2. Yang pertama, apa nih? Aktif dalam kegiatan. Nah, aktif dalam kegiatan ini apa maksudnya? Penelitian merupakan instrumen utama dalam mengumpulkan data. Jadi, peneliti harus berperan aktif dalam mengumpulkan sumber data. Terus, memahami dan memasuki lapangan. Maksudnya, di mana secara terbuka orang-orang ini berinteraksi sehingga peneliti hanya mengamati latar tertutup di mana peneliti berinteraksi secara langsung dengan orang lain. Penampilan menyesuaikan dengan kebiasaan adat, tata cara, dan budaya latar penelitian. Terus turun lagi di pengelolaan data. Nah, pengelolaan datanya ada 3. Yang pertama, analisis data. Analisis data ini, data yang udah terkumpul nih, boleh didapatkan oleh si peneliti diinterpresentasi dari data yang didapatkan di lapangan. Jadi kayak analisis data dari data yang udah dapat sama peneliti, terus dibandingkan dengan data yang didapatkan dari lapangan. Terus yang kedua, mengambil kesimpulan dan verifikasi dari kegiatan-kegiatan sebelumnya. Si peneliti ini mengambil laporan hasil penelitian dalam bentuk tulisan, dan biasanya pendekatan kualitatif lebih cenderung menggunakan metode deskripsi dan astagfirullahaladzim. Terus nomor 2, mengambil kesimpulan dan verifikasi dari kegiatan-kegiatan sebelumnya. Langkah-langkah selanjutnya yaitu menyimpulkan dan melakukan verifikasi atau kritik sumber apakah data tersebut valid atau tidak. Nah, yang terakhir, narasi hasil analisis. Langkah terakhir ini adalah pelaporan hasil penelitian dalam bentuk tulisan dan biasanya cenderung menggunakan metode deskripsi. Nah, selanjutnya penelitian kuantitatif. Nah, penelitian kuantitatif itu langkah pertama apa? Langkah pertama, identifikasi. Identifikasi itu penelitian sebagai adanya kesenjangan antara apa yang seharusnya dan apa yang ada dalam kenyataan, adanya kesenjangan informasi atau teori dan sebagainya. Yang kedua, pemilihan masalah. Pemilihan masalah ini terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama itu mempunyai nilai penelitian asli atau penting dan dapat diuji. Yang kedua, visible atau biaya, waktu, dan kondisi. Yang ketiga, sesuai dengan kualifikasi penelitian. Yang keempat, menghubungkan 2 variabel atau lebih. Nah, terus yang C, perumusan masalah itu terbagi menjadi 3, yaitu dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya, jelas dan padat, terus dapat menjadi dasar dalam merumuskan hipotesa dan juga penelitian. Nah, yang D itu perumusan tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian adalah suatu pernyataan tentang apa yang akan kita cari atau capai dari masalah penelitian. Cara merumuskan yang paling mudah adalah dengan mengubah kalimat pertanyaan dalam rumusan masalah menjadi kalimat pernyataan. Yang kedua, manfaat penelitian mencakup manfaat teoris dan praktis. Nah, yang E, telaah pustaka. Telaah pustaka itu ada beberapa, ini 5 ya. Nah, yang pertama itu manfaat telaah pustaka. Terus yang kedua, memperdalam pengetahuan tentang masalah yang diteliti. Terus yang ketiga, menyusun kerangka teoris yang menjadi landasan pemikiran. Yang keempat, untuk mempertajam konsep yang digunakan. Terus untuk udah ya. Terus yang F, pembentukan kerangka teori.
pembentukan kerangka teori atau teori yang dibahas atau teori yang dikupas harus mempunyai relevansi yang kuat dengan permasalahan penelitian. Terus yang G, perumusan hipotesa merupakan jawaban terhadap masalah penelitian yang secara teoris dianggap paling mungkin dan paling tinggi tingkat kebenarannya. Terus yang H, definisi operasional variabel penelitian, yaitu adalah definisi dari sekelompok fakta atau gejala seperti konsep meja, kursi, dan sebagainya. Nah, definisi operasional sendiri adalah mengubah konsep-konsep dengan kata-kata yang menggambarkan perilaku atau gejala yang dapat diamati dan diuji kebenarannya oleh orang lain. Terus validitas dan rehabilitas instrumen, yaitu untuk pertanyaan mengukur variabel yang kita teliti. Sebelumnya harus dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Terus yang J, penetapan metode penelitian. Terus yang K, pembuatan rancangan penelitian. Nah, itu tadi yaitu tahap-tahap penelitian secara kualitatif dan kuantitatif. Sekian.